Bab 137. Andri, aku duluan. Apa dia duluan yang kenal Widi? Mendapatkan balasan tersebut, Kalandra refleks menelan ludah. Kalandra, kamu duluan. Tapi dia main satset. Lancar jaya. Pas kamu memilih mundur, dia datang. Singkat sih, cepet banget. Alhamdulillah, rasanya beban langsung berkurang melepas Widi ke laki-laki yang tepat. Kalandra, bukan bermaksud bagaimana-bagaimana, ya, Andri. Kamu sama Widi memang sama-sama baik, tapi andai kalian terus bersama, kalian akan jadi enggak baik-baik saja. Apalagi mama kamu enggak setuju pakai banget ke hubungan kalian. Andri, sekitar 10 menit lalu, akhirnya mamahku kasih restu. Kalandra, tetap telat. Memangnya, apa yang bikin mama kamu berubah pikiran? Andri, sudah enggak penting sih, Kal. Toh sekarang Widi sudah sama tunangannya. Kalandra berangsur menghela napas dalam. Kalandra, menang, sudah enggak penting lagi. Karena yang penting sekarang, Widi beneran sudah bahagia dengan laki-laki yang tepat. Jadi, kamu juga harus bahagia dengan wanita yang tepat. Andri, minta doa terbaiknya, Kal. Kalandra, selalu. Doa terbaikku selalu menyertai kamu, Andri. Namun semua yang kamu alami juga balik lagi ke kamu. Jadi jangan ragu buat melakukan perubahan dimulai dari diri kamu. Kamu sadar, kamu enggak bisa mengubah mamah kamu. Saranku sih, kalau mamah kamu masih apa-apa serba mengancam, sudah kamu keluar saja dari rumah kamu. Kamu ngontrak apa gimana sama Nisa? Soalnya kasihan juga kalau Nisa terus hidup sama mamah kamu yang pemarah, kasar enggak beradab. Masih kecil sudah harus jadi penampung mamah kamu. Mental dan hati Nisa pasti enggak baik-baik saja. Andri, iya, Kal. Aku juga sudah ada niat begitu. Tadinya mau ajak Widi, tapi sudah begini. Ya sama Nisa. Yang penting Nisa dulu. Gimana, Deli? Widi? Dia mau lawat, mamah, kan? Kalau dia enggak mau, kali wanita lain saja. Jangan nikah sama dia. Ibu Muji yang sudah mulai bisa bicara walau dengan suara yang cadel, menatap serius kedatangan sang putra. Sekitar 30 menit yang lalu, Andri yang sudah ia beri lampu hijau untuk hubungannya dengan Widi, pamit keluar. Yang Ibu Muji tahu, sang putra akan langsung menghubungi Widi, menyampaikan restu yang ia beri. Dokter Andri menunduk lesu, kemudian menghela napas dalam. Enggak, Mah. Widi baru lamaran sama pengusaha yang dari Jakarta. Mereka akan menikah 1 bulan lagi. Ucapnya pasrah seiring ia yang melangkah menjauh dari sana, menuju sofa lipat sang putri sudah lelap. Balu Kemalin sudah sama laki-laki lain. Emang dasar wanita enggak benel itu, gila Alta. Najas, kesal Ibu Muji yang langsung dilempar bantal sofa oleh Dokter Andri. Bantal sofanya mengenai wajah Ibu Muji. Karena daripada berteriak apalagi mengucapkan kata kasar, Dokter Andri lebih memilih membungkam sang mama dengan apa yang baru saja pria itu lakukan. Dokter Andri tak mau, mental Nisa makin terluka karena memiliki nenek seperti Ibu Muji. Dikasih keadaan seperti sekarang, mama masih belum sadar juga. Kesal Dokter Andri dengan suara lirih. Lama-lama aku capek, Mah. Aku capek berurusan dengan mamah yang selalu ingin disembah. Aku capek menjadi bagian dari mamah yang selalu menganggap remeh orang lain. Aku malu punya mamah pici seperti mamah. Lanjut Dokter Andri. Sekarang, kalau mama memang masih mau diurus, mama harus nurut. Kalau mama memang enggak mau diurus, sekarang juga aku pergi.
Papa pun aku pastikan pergi. Biar Papa menikah lagi, biar Papa dapat istri yang layak, yang manusiawi. Mama enggak perlu mengurus kehidupan orang lain, apalagi kehidupan Widi, karena hidup Mama saja enggak jelas. Daripada Mama terus enggak tahu diri begini, mending aku masukin Mama ke panti jompo sekalian. Ibu Muji menatap tak percaya sang putra yang baginya kurang ajar. Kamu ya, Deli. Disekolahin tinggi-tinggi, sampai jadi dokter sukses kayak sekalang, malah kulang ajal. Pelgi, kamu enggak tahu diri. Tanpa pikir panjang, Dokter Andri yang masih menyimak serius, berangsur mengangguk. Oke. Ibu Muji tak peduli walau detik itu juga, Dokter Andri sungguh membereskan barang-barangnya maupun buku dan perlengkapan tulis Nisa yang sempat mewarnai meja. Kemudian, yang langsung Dokter Andri lakukan adalah membangunkan Nisa. Dokter Andri melakukannya dengan sangat lembut, kemudian mengembannya penuh sayang. Ngantuk Papa. Sahurnya bentar dulu, rengek Nisa. Dokter Andri sungguh membawa Nisa pergi dari sana. Tak peduli walau ia kerepotan karena harus membawa 3 tas sekaligus. 1 tas sekolah Nisa, 1 tas kerjanya, dan 1 lagi selaku tas paling besar, merupakan ransel mereka. Kita lihat sampai kapan kamu tahan. Awas ya, jangan ngalep walisan. Kecam Ibu Muji. Ya Allah, semoga hamba tidak termasuk dalam orang tua Luknut seperti mama hamba. Batin Dokter Andri yang menembus keheningan sekaligus kegelapan malam yang menyelimuti rumah sakit. Suasana benar-benar sepi dan hanya beberapa pembesuk yang jaga saja yang masih berkeliaran ke kamar mandi maupun ke musola. Namun, tujuan Dokter Andri langsung keluar rumah sakit, tempat parkir di mana mobilnya terparkir. Yang dengan kata lain, di ruang rawatnya, Ibu Muji benar-benar sendiri karena sang papa tengah dirawat di klinik pribadi. Efek kelelahan menjaga Ibu Muji. Kesehatan Pak Ardi memang langsung memburuk. Tak semata karena harus terjaga 24 jam, tapi juga efek Ibu Muji yang jika diurus malah makan hati. Dokter Andri sungguh membawa Nisa pergi dari sana. Tak peduli walau ia kerepotan karena harus membawa 3 tas sekaligus. 1 tas sekolah Nisa, 1 tas kerjanya, dan 1 lagi selaku tas paling besar, merupakan ransel mereka. Ngantuk Papa. Sahurnya bentar dulu, rengek Nisa. Kita lihat sampai kapan kamu tahan. Awas ya, jangan ngalep walisan. Kecam Ibu Muji. Sementara itu, sekitar pukul 2 pagi sebelum yang lain keluar dari kamar, Widi sudah sampai salat tahajud. Selain Widi yang juga sudah sampai membangunkan Sekretaris Lim. Kini, di hotelnya menginap, Sekretaris Lim sudah langsung bersiap untuk pertemuan mereka. Ketika Widi keluar dari kamar, kesunyian masih menyelimuti, tapi pintu dapur dalam keadaan terbuka dan lampu pun menyala semua. Menandakan di sana memang sudah ada aktivitas dan Widi yakini Sofia yang tengah mulai masak. Mbak. Sapaan dari Widi membuat Sofia yang tengah mengeluarkan setiap kotak makanan dari kulkas, terusik. Sofia menatap heran Widi. Sudah rapi? Mau pergi? Widi langsung tersenyum tak berdosa. Mau sahur bareng Mas Lim di rumah makan Mbak, ucap Widi. Mas Lim bilang, sudah dapat izin dari Mas Kala sekaligus Komaheza. Oh. Kenapa enggak sahur di sini saja? Ucap Sofia. Ih, sayang. Kamu kayak enggak pernah ada di posisi mereka saja, ucap Kalandra yang kebetulan memang baru datang. Kalandra masih tampak terkantuk-kantuk, walau wajah dan rambut sekitar wajahnya tampak masih setengah basah. Anak-anak masih tidur? Tanya Kalandra. Widi mengangguk.
Tadinya suruh diajak, tapi mereka masih pulas banget. Kalandra menggeleng. Enggak usah dibangunin, mereka pasti masih capek. Biar kalian ada waktu berdua juga. Enggak apa-apa, sudah sana pergi, yakinnya. Widi yang memakai masker putih tanpa merias wajah berlebihan, langsung tersenyum ceria menatap Kalandra. Makasih banyak, Mas. Sofia yang awalnya tengah menghangati rendang daging dan telur, sampai tidak fokus dan memilih mematikan apinya. Sofia memeluk Widi yang ia yakini sudah sangat terharu, tapi tak mungkin memeluk Kalandra. Karena yang ada, Kalandra juga lebih nyaman memeluknya. Kalandra hanya sesekali mengelus kepala Widi, atau malah menepuk-nepuk punggung Widi. Sudah. Kalau mau peluk-peluk saja. Nangis juga enggak apa-apa karena nanti pasti akan ada masa kita rindu ini. Momen seperti sekarang beneran enggak akan terulang. Yakin Kalandra masih berucap lirih dan memang sengaja menjaga suaranya. Makasih banyak, Mas. Mbak. Lirih Widi terisak nelangsa. Hanya saja, alasannya terisak nelangsa kali ini karena ia terlalu bahagia. Bayangkan jika ia tidak mengikuti arahan dari Sofia dan Kalandra. Otomatis ia masih menjadi keset Agus sekeluarga hanya karena kebucinannya. Walau Sofia tengah memeluk Widi, berlinang air mata wanita itu menoleh ke belakang, kemudian menghadiahi sang suami kecupan di pipi. Sekitar 10 menit kemudian, Sekretaris Lim sungguh datang. Pria itu masuk dan langsung izin pada mereka yang tengah bersiap sahur. Iya, Koko kamu juga sudah izin. Ya sudah, kalian hati-hati, ucap Kalandra dan memang tidak mempersulit izin Sekretaris Lim. Kalandra sudah sangat percaya kepada Sekretaris Lim, apalagi pria berusia 29 tahun itu merupakan adik Tuan Maheza, rekan bisnis yang kini malah menjadi sahabat baiknya. Yang mengantar kepergian Sekretaris Lim dan Widi, hanya Sofia dan Kalandra. Keduanya mengantar hingga depan gerbang. Mereka romantis banget. Lebih romantis dari Koko sama Alea. Komentar Sekretaris Lim. Di sebelah Sekretaris Lim, Widi yang ikut mengawasi kebersamaan Sofia dan Kalandra, langsung tersipu. Di belakang sana, Kalandra memang langsung mendekap Sofia dari belakang, padahal kedua sejoli itu sedang melepas kepergian mereka. Aku juga ingin romantis seperti mereka walau sudah bukan pengantin baru, ucap Widi sambil menatap malu Sekretaris Lim yang duduk di sebelahnya. Sekretaris Lim langsung menahan senyumnya. Tanpa peduli pada sopir yang ada di depan mereka dan masih mengemudikan mobil dengan hati-hati, Sekretaris Lim yang melepas maskernya, berangsur menempelkan bibirnya di kening Widi. Dalam diamnya, Widi mendadak berharap, waktu yang berputar akan memihak kepadanya. Paling tidak jika tidak bisa berhenti, biarkan untuk kali ini saja, waktu berputar lebih lambat. Batinnya. Han, kamu tahu, enggak, gosip terpanas yang panasnya melebihi kobaran rayuannya Fajar Pongah. Ucap Pak Haji yang langsung disambut tawa oleh Jihan. Kamu malah ngakak. Orang tua ini mau cerita ini. Pak Gede lucu, dari tadi berisik ngajak gibah terus. Kesannya Pak Gede lagi patah hati dan butuh teman ngobrol. Balas Jihan sambil menyiapkan gerobak dagangannya di pasar. Hari ini, matahari benar-benar terik. Beberapa dari mereka yang sudah kelelahan sampai ada yang batal puasa karena nyaris pingsan. Kehidupan keras di pasar hanya agar dapur mereka ngebul. Agar anak dan keluarga tetap bisa makan. Kenyataan yang juga membuat seorang Jihan menyadari bahwa selama ini hidupnya sangat tidak berguna. Jihan sadar, selama ini dirinya telah membuang banyak kesempatan emas.
Terlebih jika mengingat kehidupan mewah yang membuatnya hidup enak sekaligus bisa mengenyam bangku pendidikan tinggi. Si Widi lamaran sama orang kota. Pengusaha kaya raya ganteng Cina. Koko, mirip Pak Gede. Pak Haji sengaja berteriak lantaran di depan sana, Fajar Pongah tengah datang menghampiri mereka. Ia berucap nyaris tanpa spasi. Tentunya, ia sengaja memanas-manas si Fajar. Ia melirik pria itu penuh arti. Kaya raya ganteng Cina tapi mirip Pak Gede. Kalau beneran kayak gitu, itu namanya musibah wong mirip Pak Gede. Memangnya enggak jadi sama yang dokter? Balas Jihan yang kemudian menyikapi Fajar dengan serius. Kamu ngapain nguping, Mas? Tanya Jihan kepada Fajar. Ya, karena saya punya kuping. Balas Fajar agak canggung setelah apa yang pernah terjadi antara dirinya dan Jihan. Ih, jawabannya kok gitu? Kesannya pengin enggak punya kuping, sebal Jihan. Ya sudah, iris saja kupingnya buat jadi topping es gajah duduk kamu. Jadi nanti, nama esnya berubah jadi es gepluk kep gajah duduk topping kuping Pongah. Setelah mengucapkan itu, Pak Haji langsung tertawa. Lucu, sih. Tapi asli ngeri. Bayangin kuping Mas Pongah diiris tipis buat topping es dan yang makan, si Hani Herman Madu. Ucap Jihan yang pada akhirnya juga terbahak. Walau kesal karena telah menjadi bahan banyolan, Fajar tetap memikirkan kabar terbaru Widi. Masa iya, ada pengusaha kaya raya, ganteng Cina, mau sama Widi yang janda miskin anak 3 masih kecil-kecil. Pikirnya yang menjadi gelisah sendiri. Tuh lihatin, telinga si Pongah gerak-gerak mirip telinganya Cut Patkai. Heboh Pak Haji. Pasti lagi mikir keras, tuh. Sana-sini digalauin. Termasuk sekelas kamu saja nih, Han. Kamu kalau sampai punya gandengan baru pun bakalan digalauin sama dia. Yakin Pak Haji yang kemudian memastikannya kepada Fajar. Iya, kan, Jar? Iya, Pak Haji. Hati saya kan ibarat kupu-kupu pink yang selalu akan rapuh kepada wanita cantik. Kalau Pak Haji kan hanya pemuja janda, nah aku pemuja segalanya. Jelas Fajar. Termasuk yang wariem-wariem juga diangkut, ya. Sergah Pak Haji makin ngakak. Yang penting menguntungkanlah, Pak. Libas saja semuanya, mau batangan apa lubangan. Balas Fajar dengan santainya dan sukses membuat Pak Haji terbahak-bahak. Gigi geraham palsu emas kakek itu sampai lepas saking hebohnya Pak Haji tertawa. Lebih gokilnya lagi, Jihan yang mata duitan tingkat kecamatan heboh ingin memungut dan berdalih akan menjual gigi palsu Pak Haji ke toko sebelah.